الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukrunillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah kematian tragis Abu Lahab, paman Rasulullah SAW yang sangat membenci Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 29 Agustus 580 Masehi di Mekah. Beliau memiliki 4 orang paman yang nasib dalam kehidupannya berbeda-beda satu sama lain. Paman Rasulullah SAW bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sudah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Thalib bin Abdul Muthalib tidak memeluk Islam. Walaupun begitu, ia senantiasa menyayangi, merawat, melindungi, menjaga dan tidak menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Sedangkan paman Rasulullah SAW yang terakhir yaitu Abu Lahab, ia adalah orang yang sangat menentang dakwah Rasulullah SAW, bahkan selalu berniat jahat ingin mencelakai beliau. Sosok Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, akan tetapi karena kekafiran dan perilakunya yang melampaui batas, ia kemudian mendapat nama yang berarti api. Dalam beberapa kisah diceritakan bahwa Abu Lahab merupakan sosok yang memiliki paras rupawan. Ia juga memiliki kecerdasan tingkat tinggi, kekayaan yang melimpah, dan jabatan terpandang di kalangan suku Quraisy. Begitu juga dengan pendapat beberapa ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwa kebencian Abu Lahab tersebut merupakan imbas dari persaingan dengan Abu Thalib karena menjadi kepala Bani Hashim dan melindungi Rasulullah SAW. Sebab Abu Lahab merasa dirinya yang lebih pantas sehingga terjadi perebutan jabatan sehingga membuat benci kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembisnis yang sukses, kekayaan yang dimiliki Abu Lahab pun tidak perlu ditanyakan lagi. Karena itulah harta yang dimiliki Abu Lahab kian melimpah di mana-mana. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Lahab memiliki istri yang bernama Ummu Jamil Auraq. Ternyata sang istri pun turut membenci Rasulullah SAW. Seperti pada suatu ketika, ia pernah meletakkan duri dan kayu di jalan yang biasa dilalui Rasulullah SAW dengan tujuan tidak baik untuk mencelakainya. Karena perilakunya yang kurang baik dan keterlaluan terhadap Rasulullah, keponakannya sendiri, kisah Ummu Jamil Auraq lalu diabadikan Allah dalam surah Al-Masad dengan julukan sebagai perempuan pembawa kayu bakar. Kemudian hingga akhir hayatnya, Abu Lahab harus meninggal dalam keadaan kafir dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Diketahui ia mengidap penyakit kulit di sekujur tubuhnya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa enggan untuk mengurus jasadnya. Lebih parah dan mirisnya lagi, jenazah Abu Lahab sempat terlantar selama 3 hari sebelum akhirnya pihak keluarga menguburkannya dengan cara yang tidak lazim. Tubuh Abu Lahab lantas dimasukkan ke dalam lubang tanah dengan cara didorong menggunakan kayu, lalu jasadnya dilempari batu kerikil hingga terpendam. Kesimpulan dari kisah di atas bahwasanya beberapa hikmah bahwa kecerdasan, harta tahta harus dimanfaatkan dalam kebaikan, bukan malah mendatangkan kekafiran. Wallahu a'lam.